Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Boni. Kita Halo, ketemu. Waalaikumsalam. Harus saya Wah, yang jawab ya? boleh. Wah, terima kasih dokter. Hari ini kita ada kedatangan dokter yang sangat sulit kita temui. Oh Tapi enggak gitu. sangat famous ini. Enggak juga. Enggak juga. Hari ini kita ada dengan bersama Dokter Basra. Terima kasih, Terima kasih. Revi. Terima Revi juga kasih. kenalan dong. Oh iya. Halo guys, saya Revi. Pas hari ini asik. Terima kasih dokter sudah mau menjadi pengisi materi di podcast kita hari ini, sharing-sharing sama teman-teman Poni ya, Dok. Siap. Siap. Semoga nanti ilmu-ilmunya bisa bermanfaat, teman-teman Amin. dapat pengetahuan-pengetahuan baru juga dari Dokter Bas. Amin. Amin. Oke. Nah, Dok, hari ini tuh kita sambil ngobrol santai aja ya, Dok. Sebenarnya, Dok, banyak yang beredar di masyarakat mitos atau fakta terkait kesehatan kita. Maksudnya jangankan orang-orang ya, saya atau keluarga, orang tua pun sama seperti itu. Nah, kita akan mulai pembahasan tapi dengan mitos atau fakta dulu. Saya akan tanya cepat, kita jawab cepat ya, Dok. Jawab cepat. Oke, nanti Tapi di slow mo ya nanti ya. Biar mikir. pikir. Nanti orang-orang udah perasaan lu lama banget katanya gitu ya. Iya. Nanti baru kita ada penjelasan di akhir. Oke, Boleh. Ini pakai ini ya? iya, betul. Oh. Ada mitos atau fakta nanti Jadi dokter bisa angkat. Kalau fakta gini. Betul. Waduh, mikir dong nih. 1 detik. Oh iya, agak lama ya. Lama. Oke, siap. Nah, teman-teman, nanti semoga yang mitos fakta dari Dokter Basra bisa jadi bekal juga ya. Oke, amin. Doa mulu ya, Revi ini ya. Oke, lanjut. Kita langsung aja ya, Dok ya. Masuk angin adalah penyakit, mitos atau fakta? Aduh. Mitos. Nah, nggak saya ngelek ya. Saya ngelek. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Nanti dicepetin aja ya. Begitu saya ngelek. Pasti nggak dicepetin, saya yakin. Jahat editornya ini. Kita mau langsung apa penjelasannya, Dok? Atau Apa tadi pertanyaannya? masuk angin itu adalah penyakit? Oh, iya. Ya, itu mitos. Masuk angin itu Kenapa sih? cuma bahasanya orang Indonesia aja. Gitu. Tapi sebenarnya kalau di luar nggak ada tuh masuk angin. Tapi kalau Enterwind, coba dicari-cari enterwind ya, itu bahasa Inggris. Ya, tapi nggak ada di literatur itu nggak ada masuk angin itu sebagai diagnosis penyakit. Tapi kalau melihat dari aspek apa yang disebut dengan masuk anginnya orang Indonesia, itu kumpulan-kumpulan gejala mendekati flu sebenarnya. Oke. Kumpulan-kumpulan gejala mendekati flu kayak nyeri otot, Betul. pilek, Betul. kembung, mual-mual, ada muntah kadang. Iya. Jadi, tapi sebenarnya ada yang bilang memang flu-like illness gitu lah ya, atau OTW flu gitu. Itu mereka bilang sih kalau dilihat-lihat pasti tanya gitu ya. Sebenarnya yang dimaksud orang Indonesia masuk angin tuh apa sih? Sebenarnya itu. Tapi nggak ada diagnosis pasti atau tegaknya secara medis masuk angin atau enterwind tuh nggak ada. Nggak ada. Orang maunya kalau udah sendawa-sendawa, masuk angin tuh. Iya, tapi emang secara logis gitu ya. Kan kalau sendawa keluar angin ya, Iya. berarti angin dari luar dari dalam keluar ya, ya masuk angin keluar angin gitu ya. Ya boleh gitu. Tapi nggak ada secara medis itu tidak ada literaturnya. Oke. Revi. Siap dokter. Nah, lanjutan dari ini, mitos atau fakta kalau Ini ya. kerokan itu bisa menyembuhkan? Menyembuhkan. Bingung. Bingung. Saya bingung. Jadi dua-duanya nih ya dok. Ya, karena Soalnya katanya menyembuhkan kalau masuk apa? angin- Jadi kalau orang masuk angin dia kerokan nanti bisa mempercepat tuh. Oh iya. Gitu. Kerokan itu kan saya juga sering kerokan soalnya. Sering. Kerokan itu. Jadi kalau menyembuhkan apa dulu? Kerokan itu salah satu memang dia terapi tradisional kan. Yang caranya tuh sebenarnya diberikan trauma diberikan tekanan ke kulitnya supaya pembuluh darahnya membesar. Nanti kalau membesar aliran darahnya meningkat. Nah, memang beberapa penelitian bilang kerokan itu memang bisa membantu, tapi yang lebih asosiasinya ke masalah seperti nyeri otot. Itu dia bisa membantu tuh. Ada penelitian-penelitian yang membuktikan juga seperti kerokan itu bisa membantu meredakan nyeri leher. Jadi orang yang sakit leher dikerok itu memang terbukti membaik keluhannya, rasa nyerinya. Jadi di areanya. Karena memang ketika dikerok lalu ada trauma ringan gitu ya. Trauma ringan pada saat dikerok itu ada senyawa-senyawa
yang membuat orang itu pembuluh darahnya meningkat, aliran darahnya, oksigennya juga meningkat, akhirnya jadi lebih seger kan? Iya. Lebih seger, ada hormon beta endorfinnya keluar, lalu ada senyawa-senyawa yang menahan inflamasi atau peradangan, itu keluar. Memang ada temuannya, tapi kerokan itu yang sering salah kaprah adalah orang demam, Betul. terus dikerok. Jadi kerokan itu tidak terbukti dapat mengobati penyakit-penyakit infeksi yang seperti akhirnya mengakibatkan orang demam dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ada nyeri-nyeri otot, boleh aja kerokan. Tapi kedua, kerokan itu tidak boleh dilakukan pada orang-orang yang punya masalah gangguan pembekuan darah. Karena kan kerokan itu sebenarnya membuka aliran darah. Betul, Jadi jadi ada merah pendarahan di gitu bawah ya. kulit, makanya merah. Betul. Nah, jadi itu nomor 1, nggak boleh. Nomor 2, dia tidak boleh dilakukan pada orang yang konsumsi obat pengencer darah. Kenapa, Dok? Karena ya tadi, darahnya jadi encer. Nanti kalau diberikan trauma seperti dikerok, nanti pendarahannya jadi berlebihan. Ya kan? Karena dia memang riwayat minum obat pengencer darah. Seperti orang-orang yang ada riwayat stroke, atau ada riwayat sakit jantung, itu nggak boleh dikerok gitu ya. Jadi, 2 hal itu catatan saya buat kerokan. Oke, wah, ini langsung materinya udah daging banget ya. Baru 2 nih Iya, loh. boleh Maka, boleh. Saya lagi puasa. Oh, siap. Nggak bohong, ini minum ya. Ketahuan bohong. Siap, terima kasih, Dok. Nah, tapi Dok, ada juga yang bilang kalau kerokannya terlalu sering nanti bikin kulit tipis, nggak boleh. Terus ada juga yang semakin merah berarti itu semakin bagus. Ya, secara teknis tidak betul ya. Jadi memang kerokan itu memang sebaiknya nggak boleh sering-sering juga, karena kan dia sebenarnya memberikan trauma kan, Iya, betul. melukai kulit, merangsang akhirnya pembuluh darahnya yang kecil-kecil itu melebar, terus aliran oksigennya menguat ke jaringan-jaringan tubuh yang di ujung-ujung, sehingga nanti pertukaran oksigen, metabolisme, dan lain sebagainya lebih baik. Tapi kalau keseringan ya nanti kulitnya jadi menipis. Dan juga saya lupa, nomor 3, kerokan itu tidak boleh dilakukan pada daerah kulit yang lagi luka, infeksi, ya. Jadi harus kulit yang utuh gitu, nggak boleh dia yang lagi ada, mohon maaf, ada koreng, lalu ada luka terbuka dikerok, oh jangan. Nanti jadi infeksi yang jerawat lain. punggung gitu. Jerawat nggak boleh dikerok. Aduh, nah. Jangan, bayangin aja ngilu ya, jangan deh. Jangan deh, diobatin dulu jerawatnya. Minum yang lain lah, yang buat masuk anginnya gitu. Iya, masih ada. Aduh, sponsor, nggak boleh. Sebut merek. Oke, siap, Dok. Nah, di luar itu, mitos fakta lainnya nih, Dok. Minum es itu menyebabkan batuk. Mitos atau fakta? Bingung juga. Es bikin batuk. Sebenarnya nggak bingung sih. Sebenarnya itu mitos. Cuma memang pernyataannya agak ambigu karena gini. Jadi memang minum es itu bisa bikin batuk. Catatan. Pada orang-orang yang satu misalnya memang punya riwayat asma, atau dia batuk yang pasca infeksi virus. Kenapa? Orang asma dan batuk infeksi virus itu biasanya saluran napasnya tuh lebih sensitif. Nah, pas kena rangsang dingin, itu akan merangsang dia buat batuk. Karena memang lagi sensitif saluran napasnya gitu. Jadi, itu bisa dibilang iya, tapi kalau pada populasi umum, pada masyarakat umum yang sehat, dingin pada es itu tidak menyebabkan peradangan atau infeksi pada saluran napas. Gitu. Jadi mitos-mitos, nggak mitos sih ya. Gini lah gue. Nah, jadi kan pasti tuh bunda-bunda di sana. Di mana tuh? Kalau anaknya udah Astros ya. Saya juga gitu kok. Ibu saya dokter juga begitu, saya juga bingung kenapa ya. Apa-apalah itu ya. Ikutin aja lah, namanya juga orang tua ya. Samina wato. Nah. Fakta-fakta kalau gitu kan. Revisi nih. Oke. Sorry Bunda. Oke, siap dokter. Nah, selanjutnya, kalau begadang itu bisa diganti dengan tidur siang. Mitos atau fakta? Mitos. Jelas mitos. Ini mitos ya? Mitos. Anak-anak kuliah nih. Anak kuliah. Ya, itu mitos. Termasuk saya. Termasuk. Karena itu dokter kadang jaga malam, lain sebagainya. Nggak bisa, karena tidur itu bukan hanya soal kuantitas. Tidur itu ada juga soal kualitas. Tapi saya bahas kuantitas dulu ya. Tidur itu kuantitas dalam arti, penelitian tuh bilang rekomendasinya, paling ahli itu bikin tuh rekomendasi minimal 7 jam. Minimal 7 jam tidur. Itu soal kuantitas ya. Ngomongin kuantitas aja, itu bisa dibandingin orang yang tidurnya 7 jam sama yang tidurnya 5 jam aja, 5 jam ke bawah, itu signifikan sekali dampaknya. Dari sisi metabolisme tubuhnya, jadi lebih gemuk.
Tau nggak? Orang yang tidurnya kurang dari 7 jam itu lebih gemuk. Resiko diabetes, kalau udah gemuk udah penyakit udah banyak lah. Iya. Ada gemuk, diabetes, serangan jantung, lebih gampang sensitif, lebih gampang emosi, gangguan emosi, macam-macam. Ya, sampai ada yang bilang sampai bikin marah-marah gitu ya, nggak bisa berpikir dengan fokus. Jadi itu banyak, itu dari kuantitas saja. Kedua, soal kualitas. Tidur, tubuh itu udah punya jam biologis. Itu udah ibaratnya kalau kita bahasa kerennya udah kodratullahnya lah, udah kodrat, masya Allah, sip, tiba-tiba ada pecinya gitu ya, keluar gitu, nggak ada ya. Jadi memang tubuh itu udah ada jam biologisnya, namanya pagi, siang orang kerja, malam orang tidur, itu udah tubuh tuh udah punya jam biologis, termasuk juga semua organ di tubuh bekerja begitu. Jadi yang tugasnya di tubuh perannya nanti bekerja malam untuk reparasi tubuh, kalau ada bagian-bagian tubuh yang rusak itu memperbaiki, itu kerjanya malam. Nah itu harus tidur, harus gelap, makanya tidur juga harus lampunya mati, biar nanti melatoninnya keluar dan lain sebagainya. Itu malam. Kalau diganti siang, yang kerja malam nggak kerja pas siang. Jadi misalnya yang fungsi-fungsinya untuk pemulihan, reparasi, memperbaiki itu untuk pada anak-anak, misalnya ada hormon pertumbuhan yang fungsinya untuk bikin anak bisa bertumbuh, ya, badannya bisa bertambah tinggi, itu nggak kerja pada saat siang hari, kerjanya malam. Jadi kalau kita nggak tidur malam, dia nggak kerja malam, dan dia jangan diharapkan akan kerja siang. Dia nggak ikut lembur kayak? Enggak, dia nggak ikut. Nah, dia nggak dibayar soalnya. Dia kan nggak gawe ya. Oh iya. Dia kontraknya full time. Kita yang full time ini. Kita full time. Jadi curhat ya, Bapak Ibu. Oh, siap. Gitu. Jadi nggak bisa kita gantikan. Nah, ke nomor 2 adalah ada orang yang bilang tidurnya siang aja. Betul. Ya kan, tidurnya siang. Nah, sebenarnya beberapa penelitian bilang tidur siang tuh bermanfaat loh. Ada namanya saya lupa istilahnya ya, nap time itu, ada yang dia bilang 10 sampai 15 menit itu ternyata bermanfaat penelitiannya. 10 sampai 15 menit tidur siang di antara jam 1 sampai jam 3 tuh bermanfaat untuk meningkatkan fokus. Power nap ya, Dok? Iya, power nap, betul. Itu, tapi ada juga yang bilang kalau lebih gimana, sejam 2 jam, sebenarnya nggak terlalu bermanfaat. Dalam arti ya dia malah bikin satu orang jadi emosinya ada gangguan emosi. Bilang gitu. Kalau orang yang kebayang nggak tidur yang jam 1, yang orang main game gitu ya, tidur baru siang sampai sore, ya dia kayak orang bingung gitu bangun-bangun. Itu memang penelitiannya benar. Dia bilang jadi tidak bisa tidur itu diganti secara kuantitas maupun kualitas. Dia memang harus malam. Kalau bisa memang jam 10 itu udah tidur. Jadi tidur tuh ada fase deep sleep-nya ya. Jadi ada di otak kita udah fasenya tuh. Ada fase yang pas matanya itu diam, matanya ke belakang, matanya bergerak. Itu tuh udah ada fase-fasenya yang berkaitan dengan kerja-kerja organ-organ di dalam tubuh, hormon-hormon yang bekerja di malam hari untuk memperbaiki tubuh, yang pada anak bikin tinggi. Nah, itu yang memang harus tetap dijaga. Kalau nggak dikasih tidur, ya dia nggak kerja. Kalau dia nggak kerja, kita nggak bisa minta kerja borongan di belakang besoknya dan lain sebagainya. Kejar-kejaran ya? Nggak bisa, Revi. Nah, tapi Dok, tipsnya kayak misalnya kan dokter, perawat, dan ada juga pekerjaan-pekerjaan yang lain yang mengharuskan shifting, Dok. Sampai akhirnya di malam hari mereka bekerja. Tipsnya apa sih, Dok? Biar maksudnya mereka bisa seenggaknya cas energinya lebih baik gitu, Dok. Satu, tipsnya adalah kurangi konsumsi gula pas tidur malam, karena banyak sekali orang yang begadang itu makannya jadi nggak terkontrol. Betul. Ya itu salah satu, meskipun juga begadang sendiri itu bikin metabolisme tubuhnya kacau, tapi kurangi makan makanan yang karbohidratnya tinggi dan bersifat gula sederhana. Minuman soda dan lain sebagainya itu tidak boleh dibiarkan. Terus kalau kopinya jangan kopi yang manis, ya kan? Kopi hitam, boleh yang kayak gaya Americano gitu kan? Kita kan pekerja keras ya, kopinya Americano ya. Udah anak-anak keluar gitu ya. Kedua ya, relatif sebenarnya, kalau emang saya nggak bisa komen kalau ini tuntutan, tapi kalau bisa memang dijaga polanya, kalau bisa seminggu jangan sering-sering lah yang begadang gitu. Jadi mungkin adalah 1-2 hari kalau memang udah tuntutan kerja, tapi yang hari lainnya kalau bisa lebih seimbang, tidurnya normal ya. Sesuai kodratnya aja, jam 10, jam 8 udah nggak megang HP,
jam 10 tidur, nanti bangun jam 5 sholat subuh, Masya Allah. Nah, Dok, menarik nih tadi dari apa yang dokter sampaikan kalau jam 8 sudah tidak main HP, jam 10 baru tidur. Berarti ada jarak 2 jam ya, Dok? Iya, sebenarnya 1-2 jam itu karena urusan screen time ya. Karena exposure dari layar HP itu tuh mengganggu, itu kan sinar masuk ya ke mata, itu mengganggu nanti produksi hormon-hormon yang bikin ngantuk, melatonin dan lain sebagainya. Dan itu akan mengganggu nanti kita jadi nggak ngantuk-ngantuk. Akhirnya nggak tidur-tidur. Scroll terus jadi ya. Scrolling terus gitu kan. Nah, makanya saran saya sih kalau udah malam, kecuali ada kerjaan, lebihnya mungkin jangan main HP, karena itu akan jadi rangsangan cahaya yang bikin Anda akan tidak cepat tidur. Oke, siap. Anak-anak kosan nih, atau Anak-anak kosan, bapak ibu yang berpikir kalau malam waktunya scrolling atau nonton drakor gitu kan, di tengah. Kayak kesindir saya. Iya, karena saya juga gitu. Karena kita emang bijak untuk orang lain. Betul ya. Intinya membatasi lah ya, Dok. Ya kalau bisa dikurangin lah, udah begadang karena kerja, masa happy-happynya juga begadang, gitu kan, kasihan tubuhnya. Oke, siap, Dok. Nah, Dok, misalnya udah begadang, udah apa, kita jadi capek. Terus kata orang kalau udah capek, minum vitamin biar gak capek. Nah, terus kayak sebenarnya vitamin itu mitos atau fakta dia harus diminum setiap hari? Mitos. Tapi sebenarnya relatif juga sih, gini. Jadi sebetulnya rekomendasi dari ahli gizi mayoritas itu bilang bahwa sumber vitamin itu harusnya dari makanan sehari-hari, dari panduan gizi yang seimbang itu, dari sumber karbohidratnya, sumber proteinnya, sumber lemaknya, dan juga dari sumber-sumber seperti sayur dan buah. Itu kalau kita udah lakukan gizi seimbang atau balanced diet bahasa Inggris ya, itu sebenarnya sudah mencukupi. Tapi memang ada populasi-populasi tertentu yang memang butuh suplementasi tambahan. Misalnya orang-orang yang kerja kantoran, nggak pernah terpapar dengan sinar matahari. Dok. Nah, itu berarti mungkin perlu ditambah vitamin D-nya. Tapi itu juga dengan dasar ini ya, dasar dicek kadar vitamin D dalam tubuhnya rendah atau memang ada resiko-resiko atau keluhan-keluhan yang mengindikasikan dia seperti kekurangan vitamin D. Terus misalnya orang-orang yang lansia itu biasanya defisiensi vitamin B12 ya. Nah, itu biasanya boleh dikasih vitamin. Jadi memang pada kelompok-kelompok tertentu memang pemberian vitamin itu dianjurkan. Tapi untuk populasi umum itu sebenarnya tidak perlu selama nutrisi dan makanannya itu bagus, lengkap, seimbang. Jadi lebih dibanding suplemen sebenarnya lebih prioritas makanan pokoknya ya. Ya, makanan aslinya, fresh food ya, makanan aslinya. Jadi kalau kita bisa beres ya kalau tapi lalu pertanyaan kan, tapi saya tiap hari makannya geprek, Dok. Ya, itu yang perlu di eksersis. Jadi pikirnya jangan, ya karena saya makan geprek berarti saya minum vitamin. Enggak, justru beresin dulu makanannya karena itu sumber terbaik vitamin itu dari sana. Gitu. Dan kandungan-kandungan terbaiknya dari sana. Gitu. Betul. Makanan tuh sumber semuanya ya, Dok. Ya. Sehatnya kita. You are what you eat. Asik. Cakep. Jalan-jalan nggak itu pantun ya. Banyakan gimmicknya ya Bapak. Nanti kasihan editornya motongnya. Banyak sponsor kelepas lagi. Iya. Tolong bantu ya. Dikat ya. Oke, siap. Pip aja pip gitu. Nah, Dok, apa namanya, selama dokter menjadi dokter sampai hingga detik ini, mitos apa yang paling sering dokter temui gitu, kayak misalnya pas lagi cek pasien gitu ya, Dok. Lo katanya ini gini, padahal itu sebenarnya mitos-mitos gitu. Paling sering itu ini loh. Tapi ini ada satu yang serius, satu yang lucu. Oke, boleh. Yang serius adalah obat-obat hipertensi bisa bikin sakit ginjal. Jadi kalau kita minum obat hipertensi bisa bikin sakit ginjal. Padahal sebenarnya kebalikannya. Orang kalau nggak minum obat hipertensi itu justru nanti lama-lama tekanan darah yang tinggi itu lama-lama akan bikin pembuluh darah di ginjalnya ngecil, lama-lama ketutup, ginjalnya nggak dapat aliran darah, akhirnya ginjalnya bisa rusak. Malah kebalik justru. Kalau dia nggak minum obat hipertensi, tekanan darahnya nggak terkontrol, akhirnya komplikasi dari hipertensinya bisa ke ginjal. Itu yang sering banget bikin orang akhirnya minum obat hipertensinya nggak teratur, tiba-tiba fungsi ginjalnya udah turun, harus cuci darah. Itu yang serius. Dia kalau kayak udah makan kambing atau apa, naik darah baru minum. Ya, itu juga yang kedua. Ya, jadi orang mikir obat itu kerjanya kayak obat demam.
gitu, kayak kalau ada keluhan baru minum. Padahal kalau penyakit-penyakit seperti hipertensi, sakit kencing manis ya, diabetes, ya memang itu obatnya buat maintain atau memelihara tekanan darah atau gula darahnya tetap normal, bukan pas naik baru dikasih gitu. Jadi bukan kayak apa namanya memadamkan api, tapi justru di-maintain tuh, jangan sampai naik tiba-tiba ya, Dok ya. Oke. gitu. Di notes ya, ibu-ibu nih, Di notes. bapak nih yang biasanya mikirnya nanti aja lah minumnya, nanti kalau banyak minum obat sakit ginjal tadi ya. Cakep. Padahal itu kebalikannya. Cakep. Itu bukan pantun ya? Lanjut, Dok, yang lucu. Lupa lagi ya. Apa ya? Oh ini, saya juga baru tahu. Apa tuh? Ternyata duren itu tidak mengandung kolesterol. Yang orang kolesterol banyak yang nggak boleh makan duren tuh, Dok. Iya, tapi bukan karena duren mengandung kolesterol. Saya juga, oh iya juga ya, maksudnya saya selama ini korban hoax ya. Iya, duren itu tidak mengandung kolesterol, percaya nggak? Lalu apa yang bikin itu nggak boleh? Karena dia gulanya tinggi. Gula itu kalau tinggi masuk ke dalam tubuh dan terlalu banyak, apalagi kadar gulanya tinggi, dia pelan-pelan akan diubah jadi lemak dan juga nanti jadi kolesterol. Tapi sebenarnya duren itu tidak mengandung kolesterol. Saya bukan bilang orang yang kolesterolnya tinggi boleh makan duren ya. Tapi saya cuma mau bilang, makanya sebenarnya dia banyak fakta lucu kan. Mau bilang duren itu nggak ada kolesterolnya, gitu. Gulanya tinggi, itu aja. Oke, sih. Jadi orang-orang kayak, saya tertipu selama ini, gitu. Nggak ketipu sebenarnya, ya ketipu sih. Cuma saya juga ketipu kok. Jadi kita korban. Oke, cuman memang maksudnya ada efek ke sana juga ya, Dok. Ada, tetap. Jadi memang bukan berarti jadi boleh, enggak. Betul. Tapi sebenarnya dia nggak ada kolesterol ya, gitu secara teknis. Waduh, menarik sekali topik hari ini ya, Dok. Basra. Nanti banyak yang kita dapat juga. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih dokter sudah memberikan pencerahan-pencerahan dari mitos fakta yang sudah kita berikan. Mungkin nanti kalau dari teman-teman ada mitos fakta lagi yang pengen ditanyain atau ada yang pengen jadi info baru juga nih buat kita, boleh komen ya di mana hari ini di YouTube-nya Resia Bunda Suryati dong. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih ya dokter. Terima kasih Revi. Sobat Poni, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Kalau teman-teman ada keluhan atau apapun yang ingin dikonsulkan, kita bisa dengan dokter umum di Resia Bunda Suryati. Kita 24 jam. Betul. Ada beberapa dokter, salah satunya ada dokter Basra. Ya, sampai ketemu. Jangan ya, moga-moga sehat-sehat. Semoga sehat-sehat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Kuda Poni, kuy dengerin asiknya podcast Bunda Suryati.